Minta izin kepada istrinya baginda kita, Siti Aisyah, saat menjabat sebagai khalifah. Kalau sekarang presiden lah, saat menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Umar itu meminta izin kepada Siti Aisyah, ya Ummahatul Mukminin, saya ingin dimakamkan bersama kekasih saya Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat saya. Maka Sayyidina Aisyah mengizinkannya. Dan saat ingin sampai ke ajalnya, sudah terasa sakit-sakitan, Sayyidina Umar sudah terasa, sudah dekat dengan ajalnya, maka Sayyidina Umar pun meminta izin kembali. Jadi 3 kali meminta izin kembali kepada Siti Aisyah, lalu dibolehkan oleh Siti Aisyah. Namun adabnya Sayyidina Umar meskipun sedang menjabat sebagai presiden atau khalifah, jabatan tertinggi, itu saat detik-detik wafatnya itu masih menyuruh anaknya Abdullah, untuk meminta setelah wafat, ya Abdullah, saat aku nanti meninggal, maka engkau pergi ke rumah Ummahatul Mukminin, ibunya daripada orang mukmin, meminta izin untuk jasadku dikuburkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Saya khawatir Sayyidatuna Aisyah memberikan izin kepada saya karena saya waktu menjabat sebagai khalifah. Saat saya meninggal, maka jabatan saya sudah habis, maka beliau berhak untuk menolaknya. Maka setelah Sayyidina Umar wafat, maka putranya Sayyidina Umar pergi ke rumahnya Siti Aisyah untuk meminta izin dimakamkan di samping Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka diizinkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sebenarnya kuburan itu, satu lahan itu, satu kuburan sama Siti Aisyah itu ingin digunakan untuk makamnya di sendiri. Dikarenakan sopan santunnya Sayyidina Umar meskipun sudah meninggal, memerintahkan anak putranya untuk minta izin, maka Siti Aisyah memberikan kuburan yang untuk dirinya sendiri diberikan kepada Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Utsman, kenapa kok tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah juga? Dikarenakan Sayyidina Utsman itu mempunyai wawasan pemikiran sendiri ke depannya, yang jauh ke depannya. Beliau meminta dimakamkan di Baqi dikarenakan beliau berpikir, seumpamanya aku meminta dimakamkan di sampingnya Rasulullah, maka khawatir nanti khalifah setelahnya dijadikan adat, dijadikan kewajiban. Maka kalau seumpamanya Sayyidina Utsman meminta dimakamkan di samping Rasulullah, maka khalifah setelahnya akan dimakamkan di samping Rasulullah, maka akan penuh. Masjid Nabawi ini akan penuh. Disinilah banyak sekali, kurang lebih 10.000 para sahabatnya Rasulullah dan juga putra-putri Rasulullah. Dan Baqi ini adalah nanti di hari kebangkitan yang akan dibangkitkan terlebih dahulu, kuburan yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Inilah Baqi, Jannatul Baqi, surganya Baqi. Disinilah tempat Rasulullah bulan puasa, saat Rasulullah jatahnya dengan Siti Aisyah, maka Rasulullah saat malam menghilang dari rumahnya, tidak ada di kamarnya. Saat Siti Aisyah bangun, maka Rasulullah sedang berada di Baqi berdoa. Jadi kalau ada yang bilang haram berdoa di kuburan, haram, bid'ah, itu Rasulullah dahulu sudah berdoa mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah ada di dalam kubur. Jadi tujuannya kita sekarang, selain kita berziarah kepada para sahabat, kita juga mengingat kematian kita, karena kita pasti akan mati ke rahmatullah. Jadi inilah rumah masa depan kita. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, jangan lupa kata Rasulullah itu, nasihat yang paling baik adalah berziarah ke kubur. Itu nasihat buat sendiri. Karena apa? Dengan kita berziarah ke kubur, kita akan mengingat
bahwasanya rumah kita inilah rumah kita sebenarnya. Kita akan pergi lagi ke dalam tanah. Maka kita salam ke Baqi. Kita salam ke Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dara qaumin. Ya dar Mu'minin. mu'minin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlal Baqi. Ya alal baqi. Barqad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ya alal diyar. Minal muslimin. Ya muslimin. Muslimat. Wal muslimat. Mu'minin. Wal mu'minin. Mu'minat. Wal mu'minat. Insyaallah. Insyaallah. Bikum lahiqun. Bikum lahikum.